memulai pelatihan ini, kita masuk dalam ibadah kita, kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 66 ayat 1 dan dari Kejadian 12 ayat 2. Demikian firman-Nya, "Aku buat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami menyerahkan waktu ini dalam tangan-Mu dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau menyertai kami semua, mampukan kami mengikuti dengan baik sehingga kami mendapatkan hasil yang besar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, salam jumpa. Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Saya juga sedang baik ini. Senang berjumpa dengan kalian melalui online ini dan senang bisa membantu ya untuk berdiskusi sharing tentang matematika untuk melatih diri kita bagaimana cara menjawab soal-soal di CPNS ya, soal-soal yang akan hadir di CPNS. Paling tidak untuk kita yang sudah mengerti bagaimana agar bisa lebih cepat menyelesaikan suatu masalah. Dan rumus-rumus yang selama ini kita sebutkan, ya banyak banget rumus yang harus dihafal gitu ya. Sebenarnya kalau kita paham, maka rumus itu langsung nempel di kepala, atau kita akan sering berlatih. Maka dengan seringnya berlatih, maka rumus itu dengan mudahnya akan bisa kita keluarkan lagi, kita panggil lagi dari kepala kita. Karena setiap saat kita sudah merasa nyatu dengan rumus.
Sebelumnya saya perkenalkan dulu diri saya, Mangaturus Simanulang gitu ya, mengajar di SMA, juga suka matematik lah ya, dan suka juga matematik tingkat lanjut. Saya senang belajar matematik soalnya. Oke, untuk kali ini kita akan coba dari aljabar 1, artinya kita dari aljabar kemudian ada nanti numerik yang sering ditanyakan juga, statistik, barisan deret dan sebagainya. Tapi biar lebih mudah, mari kita coba dulu dari aljabar ini untuk berpikir matematis gitu ya. Oke, mari kita mulai. Nah, seperti ini. Apa yang ada dalam pikiran kita kalau misalnya soal diberikan jika 2 dikali P tambah 1 tambah 8 dikali P min 2 sama dengan P tambah 13. Maka P-nya berapa? Saya bisa menduga banyak di antara kita yang suka hukum distributif yang kita pelajari dulu di SMP. Langsung kita kalikanlah gitu ya. Dan itu tidak salah, itu bagus. Nah, jadi soal kita yang ada di layar kita 2 kali P tambah 1 tambah 8 dikali P min 2 sama dengan P tambah 13. Maka dengan hukum distributif tentunya kita akan mengalihkannya ini ke kanan ya. Ke dalam kurung ya. Jadi 2 dikali P, 2 dikali 1, kemudian 8 ini dikali P, kemudian 8 ini dikali min 2, gitu dia. Maka kita peroleh 2P tambah 2, yaitu 2 kali P2 tambah 2 kali 1, kemudian 8 kali P, 8P min 16, sama dengan P tambah 13. Nah, ini yang P yang di sebelah kiri ada 2P adalah 8P itu 10P. 2 dengan min 16 min 14 sama dengan P tambah 13 gitu ya. Di dalam sehari-hari saya sering dengar gitu ya. Ini dipindah ke kiri, ini dipindah ke kanan gitu ya. Sebenarnya bisa kita sebutkan jika setiap ruas, kedua ruas ini, ruas kiri dan kanan dikurangi dengan P, maka sebelah kiri kita sebut 9P, sebelah kanan habis P-nya. Tapi kita biarlah dengan bahasa kita ya yang sehari-hari itu, P pindah ke kiri jadi minus 10P minus P gitu. Jadi 9P. Oke. Dari 2 langkah terakhir yang terlihat di layar, saya yakin kalian bisa menyelesaikan itu sudah. Min 14 kalau ke kanan jadi positif 14 dengan 13 27. Nah, sekarang kedua ruas kita bagi dengan P. Jadi kita peroleh apa? 27/9. Berarti P-nya sama dengan 3. Itulah jawaban soal ini. Mudah ya? Nah, tapi ada juga yang tidak mau terbeban dengan aljabar ini gitu ya. Ya tergantung setiap orang sih ya. Mana yang termudah buat kalian. Jadi boleh juga setiap pilihan yang ada di sana kita gunakan untuk menaklukkan soal itu sendiri. Bagaimana caranya? Kan yang ditanya P-nya berapa? Maksudnya P-nya yang cocok apa ya? Maka boleh kita uji ya. Substitusi nilai P pada dari pilihan itu. Kemudian untuk menentukan mana yang sesuai sebenarnya sebagai P. Mari kita coba. Untuk jawaban A misalnya. Disebutkannya P-nya 1. Nah, kita udah berikan itu untuk warna biru karena mata akan membantu kita, otak kita berpikir ya. Jadi maka kita beri pewarnaan gitu. Kalau P-nya 1, maka yang terjadi pada soal 2 kali 1 tambah 1 tambah 8 kali 1 min 2 adalah 1 tambah 13. Apa benar gitu? Apa benar? Oke, mari kita sederhanakan. Itu kan 2 kali 2 tambah 8 dikali min 1. 1 kurang 2 min 1 ya.
Nah, itu bagaimana hubungannya dengan 1 tambah 13 atau 14? Maka kita dapat sebelah kiri min 4, sebelah kanan itu 14. Dan boleh kita lihat di situ, min 4 dengan 14 itu berbeda. Itu berarti P sama dengan 1 bukanlah jawaban. Gitu ya. P sama dengan 1 bukan jawaban. Nah, berarti kita beranjak pada pilihan B. P-nya 2 kata pilihan B. Oke, uji 2 ke soal. Sama seperti yang tadi ya. 2 kali 2 tambah 1. 8 dikali 2 min 2. Oh iya, 2 min 2 0 ya. Lebih mudah dikerjakan. Maka 2 kali 3 tambah 8 kali 0. Gitu ya. Hubungannya dengan 2 tambah 13 atau dengan 15. Maka kita dapatkan 6 tidak sama dengan 15. Berarti dia bukan jawaban. Ya. Sementara untuk P sama dengan 3, kita coba P-nya 3, maka kita peroleh 2 kali 4 tambah 8 kali 1, 16. Itu kan 2 kali 4, 8. Tambah 8, 16. 16 sama dengan 16, benar. Berarti jawaban dari soal ini adalah P sama dengan 3 atau ada di C. Kira-kira begitu dia. Mudah kan? Oke, sejenak kita break dulu ya. Oke. Sekarang kita teruskan pada soal berikutnya, nomor 2. Masih tetap di aljabar ya untuk membangun jiwa berhitung kita. Sekarang kita teruskan pada soal berikutnya, nomor 2. Masih pada nomor 2 dia jika min 102 tambah berhitung kita. Sekarang kita teruskan pada soal berikutnya. Maka berapa nilai? Pada nomor 2 dia jika min 102 tambah yang secara umum sekarang kita teruskan kalau ada 2 persamaan dikasih lalu 2 variabel. Pada nomor 2 dia jika min 102 tambah yang secara umum sekarang kita baru satu persamaan langsung 2 persamaan dikasih lalu 2 variabel. Pada nomor 2 dia jika min 102 tambah yang secara umum sekarang kita Oke. Nah, jadi kalau diberikan satu persamaan 2 variabel, langsung muncul pertanyaan pasti ada hubungan khusus dari keduanya. Pasti ada hubungan khusus dari keduanya. Tapi di sini kita lihat koefisien I-nya misalnya, yang paling mudah dilihat ya, koefisien I 17. Tapi pertanyaan koefisien I-nya min 11, gimana caranya? Oke, yang pertama itu kita coba bagi. Kalau saya akan memilih bagi dengan 17, yaitu angka yang koefisien yang paling sederhana di situ. Sebentar, saya minum dulu. Sepertinya haus. Oke, sorry. Jadi kalau kita bagi dengan 17, maka min 102 bagi 17 gitu ya. Kemudian 17 bagi 17, 1. 136 bagi 17. Apa yang kita peroleh? Min 102 dibagi 17 minus 6. 17 bagi 17, 1. 136 bagi 17, 8. Sekarang sudah terlihat sederhana. Tinggal bagaimana membuat
yang ini membuat koefisien I kan sekarang kita lihat 1 itu. Bagaimana ini agar jadi min 11 ya? Yang ini. Kita akan buat jadi min 11. Oh berarti ini kedua ruas kali aja dengan min 11. Maka akan kita dapat 66. Kan min 6 kali min 11 ya. 66X dikurang 11I sama dengan 8-nya juga kali min 11. Min 88. Sudah. Oh, itu kan persis dengan pertanyaan soal. Gitu ya. Jadi kalau satu persamaan, dua variabel, langsung nanya suatu bentuk, pasti ada hubungannya. Jadi jawaban untuk soal ini adalah A. Gimana kira-kira? Nah, sering menjadi soal-soal untuk menguji kemampuan bernalar ya. Seperti ini kita lihat di tes-tes itu. Oke. Nanti di saat saat menonton ini di YouTube, maka kalian tentunya bisa di pause, kemudian coba kerjakan, lalu lanjut lihat penyelesaian berulang-ulang begitu. Nah, sehingga bisa menikmatinya dan sesuatu dapat di memori kita dengan baik. Yang berikutnya masih sederhana. Jadi berhubungan dengan yang tadi, 1 dikasih persamaan. Dan ini 3 variabel, ada A, ada X, ada B. Gak ada masalah. Jadi di saat ditanyakan berapa AX tambah B, pasti ada hubungannya tadi sudah kita sebut ya dengan soal yang diberi. Maka dengan mudah kita berpikir ini min 6-nya pasti pindah ke kanan. Atau istilah yang harusnya adalah ruas kiri tambah 6, ruas kanan tambah 6, gitu dia. Tapi istilah apapun yang digunakan yang penting kita sama-sama mengerti ya. Jadi kita peroleh 9AX tambah 9B sama dengan 27. Nah sekarang untuk tujuan kita AX tambah B, maka bagilah kedua ruas. Ruas kiri dan ruas kanan juga dibagi dengan 9. Kita peroleh yang kiri AX tambah B, yang kanan 27 bagi 9 ya, 3. Nah, jadi jawaban soal ini adalah 3. Gampang ya? Nah, itulah trik-trik sederhana untuk menjawab soal-soal yang juga sebenarnya sederhana. Oke? Ya, mari kita coba yang ini sepertinya berbeda ya. Ini memang 2 variabel juga pertanyaannya. 8 pangkat X per 2 pangkat Y. Tapi yang ini linear. 3X mini sama dengan 12. Diketahui linear. Tapi yang ditanya kok bilangan-bilangan berpangkat ya. Apa yang kita butuhkan untuk ini? Nah. Seandainya misalnya ini mudah-mudahan bisa membuat ada di memori kita lebih baik. Ya. A pangkat X pangkat B sama dengan X pangkat A pangkat B sama dengan X pangkat A kali B. Kalau dihafal begitu mungkin agak susah, coba kita buat lebih nyata dulu ya. 2 pangkat 3 pangkat 4. Sebenarnya ini banyak banget bentuk yang bisa cocok. Boleh ditukar 2 pangkat 4 lalu pangkat 3. Boleh. Atau ini boleh dikalikan pangkatnya. 2 pangkat 4 kali 3. 4 kali 3. 4 kali 3 itu 12 ya. 2 pangkat 12. Nah itulah rumus yang ada di sana. X pangkat A pangkat B boleh pangkat dikali. Jadi bilangan berpangkat dipangkatkan boleh pangkatnya dikali. Atau ini nanti boleh juga 2 pangkat 3 kamu sebut 8. 8 pangkat 4. Karena 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. Jadi ini kita lihat bahwa X pangkat A pangkat B maka pangkat boleh dikali. Itu yang pertama. Yang kedua.
Kalau ada bilangan pokok sama tapi dipangkatkan berbeda lalu dikali X pangkat A dikali X pangkat B, itu adalah X pangkat A tambah B. Gitu ya. Jadi kalau dituliskan 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 7, itu pasti 2 pangkat 5 tambah 7, 2 pangkat 12, kira-kira begitu. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah X pangkat A kalau dibagi. Jadi bukan yang dikalinya nanti kita butuhkan kebetulan. X pangkat A dibagi X pangkat B itu adalah X pangkat A min B. Jadi kalau dibagi pangkat dikurang ya. Mungkin yang paling mudah kita tuliskan begini dulu ya. 5 pangkat 3. Ini memang 125 ya. Dibagi 5 pangkat 2 berapa ya? Sebenarnya ini artinya kan 5 kali 5 kali 5 dibagi dengan 5 kali 5 gitu ya. Kalau kita gunakan pencoretan seperti ini. Sap gitu, 5. Tapi itu boleh kita pikirkan dengan cara, itu kan 5 pangkat 3 ini dibagi. Kurang 2, jadi 5 pangkat 1, 5. Gitu. Oke, sebentar kita break. Ada sesuatu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi itu rumus yang akan kita gunakan untuk ini. Gimana caranya ya? Mari kita coba lihat bahwa 8 pangkat X, 2 pangkat Y, 8 itu ya ingat 2 kali 2 kali 2. Jadi 2 pangkat 3 menuliskan itu. Nah, sengaja kita buat dia warna biru untuk membantu mata membantu pikiran. Jadi 2 pangkat 3 pangkat X pengganti dari 8 pangkat X tadi. Dibagi 2 pangkat Y. Nah, kita tadi sudah tahu dari rumus yang pertama sana ya. Dari rumus yang paling atas kanan ini. Kalau bilangan berpangkat dipangkatkan maka pangkat dikalikan gitu ya. Jadi kita kali itu 3 dengan X. Jadi 2 pangkat 3X. Dibagi 2 pangkat Y. Kemudian itu kan bagi sama itu berarti dengan, coba perhatikan rumus nomor 3. X pangkat A per X pangkat B itu adalah, dan tadi sama kita buktikan sama-sama ya. Itu berarti 2 pangkat 3X min Y. Jadi pangkat di atas kurang pangkat di bawah. Nah gitu ya. Nah kemudian itu soal kan sudah memberikan ini sebenarnya. 3X min Y berapa kata soal? Oh itu 12. Jadi dari soal 3X min Y sama dengan 12. Kalau begitu 8 pangkat X per 2 pangkat Y yang kita tulis jadi 2 pangkat 3X min Y tadi, ya tentu sama dengan 2 pangkat, tuliskan 3X min Y sebagai pangkatnya tadi 12. Jadi 2 pangkat 12. Jadi jawaban soal ini adalah A. Gimana? Saya pikir mengerti sih semua ya. Tapi itu juga ada kesempatan kita untuk saling sharing, tanya jawab. Nanti ada linknya kalau kita mau berdiskusi ya.
Oke, itu dari nomor 4. Nah, soal ini ya sangat sering muncul, sangat setia muncul ya. Mari kita coba gimana caranya. Ya, ini cukup dengan substitusi sebenarnya. Tapi kalau kita kreatif bisa mungkin lebih cepat gitu. Untuk membuat lebih kreatif, mari kita coba dulu. Yang pertama, tanpa beban gitu ya. Tanpa beban itu gimana? Setiap melihat soal seperti ini, P-nya 3, Q-nya 2, R-nya ini. Ya udah lakukan substitusi aja 3 dan 2 itu sebagai P dan sebagai Q. Nah, gitu. Itu berarti kita belum berkreasi apa-apa. Substitusi aja. Oke, mari kita buat P-nya 3, kita buat Q-nya 2. Kita dapat 3 kuadrat tambah 2 kali 3 kali 2 tambah 2 kuadrat. Apa yang kita peroleh? 3 kuadrat 9. 2 kali 3 kali 2 maksudnya 6 kali 2 12. 2 kuadrat 4. 9 tambah 12 tambah 4 itu 25. Ya. R-nya 25, tapi nggak berhenti di sana. Pertanyaan soal ini sebenarnya apa? PQR berapa? Jadi yang ditanya soal ini adalah PQR. Berarti karena kita sudah dapat berapa P-nya, berapa Q-nya, berapa R-nya, maka sebenarnya kita tinggal substitusi ya. PQR adalah 3 kali 2 kali 25. R baru yang kita dapat tadi 25. Berarti 6 kali 25 150. Itulah jawaban soal ini. Bisa ya? Jadi kalau melihat soal seperti ini secara umum sih orang akan coba langsung substitusi aja gitu. Gak masalah. Tapi ini juga lebih terlatih kamu mengerjakannya dengan sering-sering mengerjakan soal seperti ini, maka kecepatannya juga akan lumayan. Atau kita ingat sebuah rumus karena sudah terbiasa gitu. Apa itu P tambah Q kuadrat? Lihat warnanya juga membantu mata kita. P di kiri, Q di kanan. Itu harus ingat sebenarnya penghubung di tengah itu ada 2 gitu ya. Jadi P tambah Q kuadrat adalah P kuadrat tambah 2 PQ tambah Q kuadrat. Ingat ya, tambah 2 PQ. Jadi nggak sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat, bukan. Jadi kalau P tambah Q yang di kuadrat, maka itu adalah P kuadrat dulu, lalu tambah 2 PQ, lalu tambah Q kuadrat. Berarti mengganti soal ini kalau mau cepat sudah ingat rumus ini misalnya bahwa ini sama dengan P tambah Q kuadrat, berarti yang ini tukar aja lah jadi P tambah Q kuadrat. Maka cukuplah berarti substitusi P sama dengan 3 dan Q sama dengan 2 ke P tambah Q kuadrat. Paham ya? Berarti kita dapat P-nya 3, Q-nya 2. Berarti 5 kuadrat, 25. Nah, sudah dapat R. Kalau masalah PQR tadi kita sudah mengerti. Itu P-nya 3, Q-nya 2, R-nya 25 kalikan 150. Gitu ya. Jadi saya pikir sih ya semua pasti bisa ini ya. Cara 1 juga bagus, cara 2 punya kreativitas, sering-sering mengerjakan atau berlatih, maka akan membuat kita semakin ingat bahwa P tambah Q kuadrat sama dengan P kuadrat tambah 2 PQ tambah Q kuadrat. Oke, kita lanjut. Jawabannya tadi A ya. Nah, ini juga kalau ada kalimat-kalimat seperti ini, penyelesaian dari, yang memenuhi, untuk, dan sebagainya. Itu sering bisa kita gunakan pilihan-pilihan itu menaklukkan soal tersebut. Gitu ya. Tergantung mana nanti yang menurut kalian lebih tidak membebani. Kalau ada dapat soal seperti ini,
terserah. Tapi yang jelas setiap kita sudah melihat dua persamaan dengan dua variabel, maka langsung terbesit ini eliminasi atau substitusi. Caranya bagaimana? Usahakan ada koefisien yang sama, persamaan yang satu dan yang satunya lagi. Jadi seperti yang ini. 3x tambah 4y sama dengan min 23. Min x tambah 2y sama dengan min 19. Dengan eliminasi, maksudnya eliminasi gimana? Mengeliminir ya, menghilangkan ya. Menghilangkan satu jenis variabel yang kita mau. Karena tadi persamaan pertama kita kali 1, maka tetap saja persamaan itu, tapi persamaan kedua yaitu min x tambah 2y sama min 19 kita kali 2, kita dapat min 2x tambah 4y sama dengan min 38. Berarti 5x tambah, dari mana 5x? Hati-hati ya, ini bacanya 3x min 2x. Kalau saya tulis begini, jadi biar tidak salah berhitung, ini 3x, ini min 2x. Jadi 3x min 2x itu 3x tambah 2x. Nah itulah yang 5x. Sementara kalau yang ini 4y dan dikurang lagi dengan 4y, makanya jadi 0y. Gitu ya. Oke. Jadi 5x sama dengan 15, tentu kita bagi 5 lah ya. Maka dapat x yang 3. Gimana cara mendapatkan y? Boleh pilih persamaan yang mana yang kita lihat ada di sini. Boleh yang di soal sana tertulis, boleh yang di bawah ini. Mana yang suka lah. Selagi masih ada x dan y. Ini x-nya 3, saya masukkan ke persamaan 1. 3x tambah 4y min 23, jadi 3 kali 3 tambah 4 kali y sama dengan min 23. Itu karena 9 tambah 4y min 23 berarti 4y-nya adalah min 23 min 9 min 32. Nah, berarti dari sini kalau dibagi 4, kedua ruas y-nya min 8. Ya udah, jadi jawaban soal ini 3 min 8. Sudah gampang kan? Tapi tentu saja seperti yang tadi, ini terlihat banget mudah karena kita sudah sering mengerjakan eliminasi dan substitusi. Kalau begitu jika kita misalnya agak jauh dari situ, maka jangan lupa taklukkan soal ini melalui A, B, C, D atau pilihan-pilihannya. Boleh uji aja titik pada pilihan lalu tentukan mana yang memenuhi. Misalnya A. Apakah benar A min 5, min 2 adalah penyelesaian dari sistem persamaan ini? Maksudnya apakah A min 5, min 2 yang cocok sebagai X min 5 sebagai Y min 2? Mari uji. Kepersamaan yang pertama dulu ya, 3X tambah 4Y sama dengan min 23. Jadi 3 dikali X-nya min 5 nih. Kemudian Y-nya min 2 nih. Gimana hubungannya dengan min 23? Apakah sama? Mari kita hitung. Min 15 min 8 min 23. Oh benar. Tapi apakah sudah pasti dia jawaban? Ya belum tentu, itu baru pendapat dari satu persamaan ini. Berarti kita harus cari lagi pendapat persamaan berikutnya gitu ya. Jadi persamaan berikutnya apa ini? 2y min x sama dengan min 19. Ini dia. Oke. Jangan terbalik ya. Y-nya itu min 2. Jangan terbalik waktu kita substitusi. Jadi ini y-nya ini. Y-nya. Ini y. Yang ini x. Jadi ke soal nanti y-nya lah yang ditukar jadi min 2, x-nya ditukar jadi min 5. Jadi yang kita dapatkan apa? Oke,
Yang kita dapatkan 2 kali min 2 min, kan min X ya, min 5. Bagaimana hubungan dengan min 19? Itu 2 kali min 2 min 4. Min 4 tambah 5 1. 1 dengan min 19 jelas berbeda. Kalau begitu jawaban A bukan jawaban, karena hanya benar untuk satu persamaan. Jadi untuk B, mari kita coba 3 min 8. Oh iya, maaf udah ketahuan jawabannya. Tadi kan udah kita selesaikan. Kalau gitu mari kita pura-pura nggak tahu ya. Oke, B. 3, min 8. Uji X-nya 3 dan Y-nya min 8. Ke persamaan pertama ya. Jadi 3 kali 3 tambah 4 kali min 8. Min 2 3 sama dengan min 3. Benar. Oh, baru satu persamaan. Uji lagi ke persamaan berikutnya. 2Y min X sama dengan min 19. Jadi 2 kali min 8 min 3 sama dengan min 19 kah? Sama kah gitu ya? Oh sama. Ini kan 2 kali min 8 min 16. Min 16 min 3 min 19. Sama dengan min 19. Berarti B benar untuk kedua-duanya. Nah, begitu. Jadi dengan cara ini biasanya pikiran memang akan lebih ringan. Tapi kadang memang waktu lebih lama. Lebih membutuhkan waktu. Tapi cara pertama sangat bagus kalau kita sudah memahami. Kira-kira begitu. Bisa ya? Oke. Langsung ya berikutnya. Nanti saat menonton ulang kan boleh kalian bisa bikin break di situ lebih lama ya. Jawabannya tadi adalah B 3,8. Nomor 7. Ini muncul tapi saya lihat seperti lanjutannya gitu ya. Gimana caranya ya? Kalau tadi kan masih ditanya seperti X-nya berapa, Y-nya berapa. Ini enggak, X tambah Y berapa gitu. Apa kira-kira yang akan kita lakukan? Yang pertama saya duga substitusi tadi atau eliminasi tadi. X tambah 2Y 7, 2X tambah Y 8. Berapa nilai X tambah Y? Biasanya samakan koefisien. Kalau saya di sini kali 2 persamaan pertama. Didapat jadi 2X tambah 4Y kan ini X, 2Y kali 2 4, 7 kali 2 14. Persamaan kedua biarin karena dikali 1. Eliminasi pakai apa? Kurang. Kenapa kurang? Karena ini mau menghilangkan 2X. Ini kan 2X dan 2X, jadi mau dihilangkan pakai kurang. 4Y kurang Y, 3Y, 14 kurang 8. Jadi bagi 2, Y-nya adalah, bagi 3 ya, Y-nya 2. Masukkan ke salah satu persamaan, berarti X tambah 2 kali 2 sama dengan 7. Kita peroleh X-nya 7 kurang 4, 3. Jadi berapa nilai X tambah Y? Tadi X-nya 3, Y-nya 2. Dapat 5 ya. Oke, bagus. Tapi mau kadang-kadang koefisiennya itu sangat besar. Karena kita lihat soal 123X tambah 321Y sama dengan 222 gitu ya. Dan persamaan satunya. Nah sebenarnya ini kalau ada ditanya X tambah Y berapa, langsung perhatikan dulu dari koefisiennya. Siapa tahu ada hubungannya gitu ya. Coba perhatikan jumlah koefisiennya. Ini X persamaan pertama, kedua 2X. 2Y persamaan pertama, kedua persamaan kedua Y. Kok mirip ya? Dan kalau kita lihat di sini, ternyata kalau dijumlah koefisien X dan Y jadi sama ya. Iya. Dan pertanyaannya juga bahkan koefisiennya juga sama, sama-sama satu. Mari kita jumlah. X tambah 2X 3X, 2Y tambah Y 3Y, 7 tambah 8 15. Sekarang tinggal bagi 3 kan. Bagi 3 dapatlah dengan koefisien 1 X tambah Y sama dengan 5. Selesai.
Kira-kira begitu strategi untuk menjawab soal seperti ini. Jadi mau kadangkala dari jumlahnya atau dari selisihnya. Jadi jawaban untuk soal ini adalah C5. Oke. Ya, kita lanjut. Soal nomor 8. Seringkali bentuk-bentuk ini ya. Akar dari 1/16 tambah akar dari 1/25 dipisah. Tapi yang I-nya akar 1/16 tambah 1/25 dalam akar semuanya. Apa yang harus dilakukan? Akar 1/16 jelas bisa langsung kita akari. Akar 1/16. Sebenarnya ada formula tapi nggak usah terlalu dipusingkan dulu ini. Ini namanya akar A dibagi akar B kalau dia akar A per B. Tapi ini cukup dengan melihat akar 1 adalah 1, cukup akar 16 di bawah. Jadi akar 1/16 adalah 1/4. Tambah akar 1/25 berarti adalah 1/5. Dan ini biasanya kita buat kali silang katanya gitu ya. Tapi sebenarnya itu sama saja menyatakan apa ya? Samakan penyebut. Jadi ini 1/4 ini dikali 5 atas 5 bawah jadi kali 5 atas 5 kali 5 bawah 20. Sebenarnya gitu ya. 1/5 yang di kanan dikali dengan 4/4. 4/20. Jadi X ini atau akar 1/16 tambah akar 1/25 tadi itu adalah 9/20 atau 5 tambah 4/20. Bisa ya? Sementara untuk Y-nya. Y-nya akar dari 1/16 tambah 1/25 di dalam akar semuanya. Nah itu tadi yang sering kita mengerjakan soal untuk samakan penyebut juga sama saja ya. Jadi ini tadi 1/16. Kalau ini kali 25, ini kali 25, maka dia 1 kali 25. Ini harusnya pengerjaannya gitu. Tapi kita sering menyebut 25 kali ke sana tambah 16 kali ke sana per 16 kali 25. Gak apa-apa lah ya. Penting bisa lah. Oke. Kita dapat 25 tambah 16 per 16 kali 25. Yang bawah itu kan akar 16 kan 4 ya. Akar 25 5. Sementara di atas 25 tambah 16 41. Akar 41. Wow. Di bawah sih ketahuan 24 kali 5. X-nya tadi 9/20, Y-nya akar 41/20. Gimana cara membandingkannya? 1 akar 1 tidak. Oh gampang. Bisa dikuadratkan atau bisa cari akarnya. 9 itu akar berapa sih? Akar 81. Berarti akar 81 dengan akar 41 mana lebih besar? Akar 81 dong. Ya udah berarti X-nya lebih besar dari Y. Atau boleh pakai di kuadrat gitu ya. 9 kuadrat dengan akar 41 kuadrat. Berarti 81 lebih besar dari 41. Jadi jawaban soal ini adalah X lebih besar dari Y atau Oke, boleh yang haus minum dulu. Dan itu saya gitu. Thank you. Yang berikutnya. Nah ini sedikit kita lihat apa ya, teori bilangan ya, teori bilangan. X sama dengan N kuadrat tambah 1, Y sama dengan N pangkat 3 dengan N merupakan bilangan bulat. Maka hubungan X dan Y bagaimana? Bilangan bulat harus kita ingat lagi ya bahwa bulat itu bukan hanya dari 0, 1, 2 itu cacah.
Jadi bilangan bulat itu mulai dari minus 10, minus dan seterusnya, tapi cukup yang saya tulis ini aja 0, 1, 2, ini sudah mewakili gitu ya. Dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat ada X di mana N kuadrat tambah 1. Kita lihat ya bahwa seluruh bilangan bulat ini kalau di kuadrat hasilnya jadi positif loh. Jadi min 2 kuadrat 4, min 1 kuadrat 1 dan seterusnya. Tapi jadi kalau untuk kuadrat jadi positif loh gitu ya. Pulpen saya hilang, siapa yang ngambil ya? Oke, jadi untuk bilangan bulat N kuadrat sudah pasti positif. Lebih besar dari 0 penulisannya. Oh berarti kalau N kuadrat tambah 1, oh ya N kuadrat tadi positif atau sama dengan 0 ya. Karena 0 kuadrat kan 0. Tapi N kuadrat tambah 1 sudah pasti positif. Nah coba pangkat 3. Di saat min 1 pangkat 3 itu min. 0 pangkat 3 0. 1 pangkat 3 1. Oh berarti pangkat 3 dari suatu bilangan bulat itu bisa negatif, bisa positif. Sementara pangkat 2-nya pasti positif. Jadi ini enggak pasti positif, enggak pasti negatif, enggak pasti 0, atau artinya ini masih boleh positif, masih boleh negatif. Kalau begitu hubungannya sebenarnya sudah jelas, tidak dapat ditentukan. Ya di saat pangkat 3 yang lebih besar dari pangkat 2, di saat bilangan positif lebih besar, maka Y-nya lebih besar gitu ya. Tapi ini penjelasan untuk lebih mempermudah pemahaman. Bilangan real kalau di kuadrat bernilai positif atau 0. Oh iya, ada sesuatu yang lupa. Atau 0. Ya. Kemudian berarti X-nya N kuadrat tambah 1 sudah pasti positif. Karena bilangan di kuadrat tadi positif atau 0. Sementara bilangan real apabila di pangkat 3 dapat bernilai negatif atau positif. Itu tadi ya. Nah, tapi ada sesuatu alat bantu 2 hal khusus yang mau kita berikan. Perhatikan mereka dibatasi 1. Ini kalau dari 0 sampai 1 ya, di pangkat 2 dari 0 sampai 1 gitu. Yang lebih besar tahu nggak yang mana? N kuadrat. Mau contoh? Coba ambil N setengah. Kuadrat 1/4. Pangkat 3 1/8. Mana lebih besar? Ini. Oh untuk setengah N kuadrat lebih besar dari N pangkat 3. Tapi coba ambil bilangan lebih besar dari 1. Misalnya berapa lah ya? 2. 2 pangkat 2. 2 pangkat 3. Wah kalah 4-nya. 4 lebih kecil dari 8. Jadi 2 N pangkat 3 lebih besar dong. Oh jadi ada pembatasnya di 1 ya. Untuk yang positif sih. Tapi enggak perlu dijelasin semua, itu sudah menjawab. Nah jadi bisa kita lihat bahwa N pangkat 3 lebih besar dari N pangkat 2 kalau N-nya di atas 1. Tapi kalau dari 0 sampai 1 atau pecahan tadi, N pangkat 2 lebih besar dari N pangkat 3. Kalau gitu hubungan N, X dan Y gimana dong? Enggak jelas. Nah, jadi hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Ngerti ya? Tapi sudah mulai agak kepikiran ya. Ini atau 0. Oke, kita lanjut. Nah, soal ini juga kita lihat dimunculkan apa ya maksud gitu. Oh ada sesuatu mau kita pelajari dari sini. Gini.
X sama dengan Y, sama dengan 2Z. Kalau begitu jika X, Y, Z sama dengan 256, maka X berapa? Oh, yang ditanya X. Kalau begitu arahkan semua pikiran jadi X. Jadi Y sama dengan, ini tadi saat soal menyebut X sama dengan Y, berarti Y-nya perlu ditukar jadi X. Dan di sini X selain sama dengan Y, sama juga dengan 2Z. Tapi yang kita tukar itu adalah Z-nya ya. X sama dengan 2Z, ya udah Z-nya setengah X. Sekarang semuanya sudah bisa kita ubah menjadi dalam X. Jadi substitusilah Y atau tukarlah Y tertulis jadi X, Z tertulis jadi setengah X dari soal. Jadi kita dapat X kali X kali X, X pangkat 3 per 2 tentu sama dengan 256. Dan boleh kalian perhatikan itu X pangkat 3 ini kali silang 2-nya, 2 kali 256. Apakah perlu dikali? Enggak perlu dikali. Karena kita harus memaknai X pangkat 3 ini sendiri ya. Berarti kita seperti 256. Aduh, otak saya enggak nyampe untuk mencari akar pangkat 3 dari situ berapa. Nah, kalau begitu gampang, uraikan aja. 256 itu 2 kali 128. 128 belum sanggup lagi dan ini baru 2 angka 2. Oke, bagi 2 lagi atau buatkan jadi faktor 2 kali 2 kali 2 kali 64. Oh iya, ini angka 2-nya udah 3. 2 kali 2 kali 2 berarti boleh ditulis 2 pangkat 3 kan. 64 itu juga sudah lebih mudah, 4 kali 4 kali 4 atau 4 pangkat 3 sudah lebih mudah diingat. Itu berarti bisa ditulis X pangkat 3, 2 pangkat 3 kali 4 pangkat 3. Jadi mudah dia. Oh, berarti X-nya adalah 2 kali 4, 8. Bisa kira-kira? Oke, mantap. Tapi memang harus selalu dilatih, diasah gitu ya. Kalau cara ini juga misalnya kita dengar sekarang lalu kita kerjakan soal ini 5 tahun mendatang sama sekali sia-sia, itu akan lupa ya. Tapi semakin sering ini kita ulang-ulang misalnya ya, saya akan melupakan rumus X kuadrat tambah Y kuadrat dan seterusnya itu, saya akan melupakan, makin ingat gitu ya. Oke, mari kita coba yang berikut. Nah, pada soal ada diketahui X-Y 5. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 7. Maka ABCD. Wow. Sepertinya kalau kita mengerjakan dengan cara substitusi X-nya atau Y-nya, gawat juga ini gitu ya. Nah, tapi kita ada bantuan tadi di nomor sebelum-sebelumnya. Kita kan sudah mengerti tentang kuadrat dari dua suku. X tambah Y kuadrat itu kan X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat. Yang tadi ada penekanan jangan lupa ya, yang tengah itu adalah 2XY. Dan ini dibantu pewarnaan lagi. X kuadrat tambah Y kuadrat, penguraian tadi itu kan sudah ada di soal. X kuadrat tambah Y kuadrat di soal disebut adalah 7. Bahkan XY-nya juga diberikan adalah 5. Kalau gitu sempurna deh. Semuanya udah dikasih tahu rupanya di soal ini. Kalau kita sudah bisa mengarahkan ke bentuknya, itu akan terasa mudah. Jadi tukarlah X kuadrat tambah Y kuadrat jadi 7 dan 2XY berarti 2 kali 5. 2 kali 5 ingat ya 10 tambah 7, 17. Ya udah, berarti X tambah Y kuadrat itu adalah 17. Jadi ada di D ya. Oke, gimana? Jadi terasa terlalu mudah? Oh, banyak soal mau kalian latih lagi. Jangan
langsung berpuas diri pada soal yang sebentuk. Oke, mari yang berikutnya. Mungkin kalian juga udah sering melihat ada yang benar adalah hanya satu, hanya dua, hanya tiga, hanya kamu gitu. Hanya kamu nggak ada pernah ditulis ya di ABCD-nya ya. Mari kita coba lihat yang pertama. Jika X adalah sebuah bilangan genap, manakah di bawah ini yang harus merupakan bilangan ganjil? Nah, jadi teorema bilangan numerik dicampur dengan aljabar. Pertama kita harus memaknai genap dan ganjil. Kalau genap itu 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Ganjil itu 1, 3, 5 gitu ya. Ada lagi di sini disebutkan manakah di bawah ini yang merupakan ganjil. Kalau begitu sifat-sifatnya apa kira-kira? Oh ya, kalau ganjil tambah ganjil ya, boleh diuji coba. Ganjil tambah ganjil, 1 dan 3 tadi ganjil. Genap. Coba 1 tambah genap deh. Ganjil tambah genap, 3 ganjil. Gimana kalau genap tambah genap? Genap. Oh berarti kalau dia sejenis ya, genap tambah genap, genap. Ganjil tambah ganjil, genap. Tapi kalau berbeda jenis, ada yang ganjil, ada yang genap, itu pasti jadi ganjil ya. Oke. Kemudian kalau di kuadrat, ini penting juga ini di kuadrat. Tadi bilangan ganjil kita udah tahu 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kalau di kuadrat, 1 kuadrat, 3 kuadrat, 5 kuadrat dan seterusnya. Ini kan 1, ini 9. Ini 25, ganjil semua. Berarti ganjil kalau di kuadrat hasilnya ganjil. Oh hati-hati. Gimana kalau genap? Coba kuadrat. 2 kuadrat 4. 4 kuadrat 16. 36. 60. Oh berarti sama saja. Kalau yang genap di kuadrat hasilnya genap. Kalau yang ganjil di kuadrat hasilnya ganjil, gitu ya. Oke, sekarang siap kita nikmati soal ini. Berarti 3X tambah 1 adalah ganjil untuk X genap. Kenapa? Kan kalau X-nya genap, 3X kan pasti genap. Jadi kalau X genap, 3X pasti genap. 3 kali 2. 3 kali 4, 3 kali 6, 18, genap. Tambah 1, oh berarti jadi bilangan berikutnya, jadi ganjil. Jadi 3X genap tambah 1 jadi ganjil gitu ya. Kalau begitu 3X tambah 1 adalah ganjil. Alasannya tadi 3X pasti genap, maka 3X tambah 1 jadi ganjil. Yang kedua, 5X kuadrat tambah 2 adalah genap. Kenapa? Tadi kan kita berbicara bilangan genap. Kalau di kuadrat genap kan? Jadi ini dijamin genap 5X kuadrat. Karena X kuadrat pasti genap kalau X-nya genap. Kemudian ditambah 2. Berarti ditambah bilangan genap lagi. Genap tambah genap. Ya genap banget ya. Sangat genap. Gak ada istilah genap banget ya. Genap aja. Jadi kemudian ditambah 2 hasilnya genap. Ya, berarti yang kedua jelas bukan jawaban karena genap. Berarti ini sudah harus berhubungan dengan 1 atau 3 saja. Tapi mari kita coba untuk yang ketiga. X tambah 1 kuadrat. X, jangan lupa ya, soal menyebutkan X itu genap. Jadi genap itu kalau ditambah 1 ganjil. Ini, jadi X tambah 1 ini ganjil nih. Ganjil kalau di kuadrat ganjil. Makanya X tambah 1 kuadrat adalah ganjil. Udah, kalian sendirilah yang menentukan jawabannya, udah terlihat jelas. Jadi jawabannya adalah hanya 1 dan 3 atau D ya. Oke, gimana bisa semua?
Kalau yang belum bisa coba merenung lagi ya, apa kurang latihan, apa kurang mengulang YouTube-nya, atau apa kurang minum gitu ya, itu perlu ditanyakan. Yang berikutnya, bagaimana hubungan nilai A dan B pada persamaan 3 tambah 61 sama dengan 115 dan 2B kuadrat tambah 16 sama dengan 88. Oke, ini sebenarnya ada yang mau saya sampaikan bahwa kita harus bisa agak sedikit sedikit membaca pikiran pembuat soal. Bukan mau menyalahkan atau apa, tapi hanya menduga, membaca ya. Karena tidak ada yang sempurna kira-kira begitu. 3A tambah 61 sama dengan 115 kata soal. Dan dari sini seperti yang tadi saya sebut bahwa ini sebenarnya ya kedua ruas. Ruas kiri, ruas kanan dikurang 61. Walau di kita sering kita sebut pindah ya, 61 pindah ke kanan gitu. Enggak apa-apa asal kita sama ngerti ya. Jadi 3A-nya adalah 115 kurang 61, 54. Bagi 3 maka A 18. Itu A. Sekarang mari kita lihat B-nya. 2B kuadrat tambah 16 sama dengan 88. Kalau saya sih lebih suka ini bagi 2 dulu. Tapi mungkin ada di antara kalian yang lebih suka pindah 16 dulu boleh. B kuadrat tambah 8, 44. Berarti B kuadrat berapa? 44 kurang 8. 36 ya. Berarti B-nya harusnya adalah plus min 6. Atau B-nya boleh 6. Dan juga boleh minus 6 gitu. Untuk B-nya 6, kalau B-nya 6 kita sebut gitu ya. Saat B-nya 6 tadi kita tetap menyebut A18 loh ya. B-nya 6, A18. Berarti apa yang terjadi? A-nya itu adalah 3 kali B. 3 kali 6. Berarti dari sini bisa kita sebut bahwa B-nya adalah sepertiga. Ada di jawaban. Tapi apa tadi? Ya mungkin kira-kira begitu jawab. Apa tadi yang saya sebut bahwa tidak ada orang yang sempurna? Mungkin juga atau memang sengaja diarahkan ke sana untuk berpikir. Sebagai catatan, B-nya tadi harusnya memenuhi juga minus 6. Maka hanya harusnya berapa? Minus 3B kan gitu ya. Minus 3 kali minus 6 baru minus 8. Berarti B-nya juga harus min sepertiga. Jadi ini memang akan lebih tepat soal ini kalau diberikan sebuah jawaban dengan B-nya sepertiga A atau min sepertiga A. Kira-kira begitu. Tapi kalau kalian diberikan soal seperti ini, jawabnya yang mana? Ya tentu kita akan memilih jawaban D. Itu satu-satunya pilihan yang lebih dekat dengan jawaban. Ya. Oke. Ya, tarik nafas dulu. Oke, cukup. Lanjut. Nomor 14. Oh, ini sederhana ini. Seperti apa ya? Seperti angin segar. Jika X 386 kurang 386 per 2 dan Y-nya 386 per 2, bagaimana hubungannya? Yang jelas, pecahan bisa dikurang atau ditambah kalau kita sudah menyamakan penyebut kan gitu ya. Jadi sederhana banget. Menyamakan penyebut artinya ini sebenarnya di depan bilangan bulat ini 386 kali 2 per 2 itu maksudnya. Jadi kalau saya tulis begini, 236 per 2 dikurang 386 per 2. Itu dapat apa? Ya 386 per 2 kan gitu ya. Sementara Y-nya juga begitu. 386 per 2. Kalau begitu X sama dengan Y. Wah, soal ini membuat bahagia. Langsung selesai ya. Ya. Jadi variasi di soal-soal yang akan muncul juga seperti itu. Kadang di nomor 1 bisa, nomor 2 mulai kesulitan, nomor 3 sulit banget. Menurut kita.
nomor 4 tiba-tiba mudah banget. Bisa ternyata begitu. Jadi makanya atur kecepatan kalau juga ada soal yang sudah bisa dikerjakan, bukan berarti kita sudah harus meninggalkannya, justru atur agar kecepatan lebih seperti berhitung. Jadi ini jawabannya X sama dengan Y. Yang berikutnya. Ada berapa banyak nilai N yang memenuhi pada bilangan 45N72 sehingga habis dibagi 3? Oh ya, yang ini ya, 45N72 itu maksudnya adalah bilangan puluh ribuan ya. Kalau dibaca 45.000N172 gitu. N-nya boleh berapa? Boleh 1 enggak? 45.172. Habis enggak bagi 3? Gitu maksud soal ini. Tanya kalkulator, ya jangan, ini nggak boleh pakai kalkulator ini. Caranya begini. Jadi ada sebenarnya ciri dari habis bagi 2, habis bagi 3, bagi 4, bagi 5, bagi 6 dan seterusnya. Bagi 13 cirinya apa gitu ya. Nah, kita bahas di sini habis bagi 3. Mungkin dari bentuk sering kita merasa terganggu seperti yang ini. Mungkin kalian baca dulu ya. Bacanya ini adalah 111.111.111. Habis enggak bagi 3 bilangan itu? Wah, melihatnya aja udah kayak pagar gitu. Tapi sebenarnya coba jumlahkan semua angka 1 itu. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Berapa itu semuanya? 9. Oh berarti ini dipastikan. Ambil kalkulatormu, coba bagi 3. Itu pasti habis bagi 3. Itulah sifat-sifat yang habis bagi 3. Jadi kalau misalnya 11.124 habis enggak bagi 3? Jumlahkan aja angkanya. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 4. Berapa itu? 9 juga ya kebetulan ya habis bagi 3. Jadi enggak menarik. Yang habis bagi 3 coba kita lanjut mulai dari 30, 33, 36, 39, 4 dan seterusnya. Ini aja dulu. Benar enggak habis bagi 3? 3 tambah 0, 3. Oke. 3 tambah 3, 6. Oke. 3 tambah 6, 9. Oke. 3 tambah 9, 12. 12 habis bagi 3 juga. Oke. Nah, gitu. Jadi ciri habis bagi 3 sekarang kita sudah pahami, dan sebelum tidur juga kita yakin kita tetap ingat. Atau 1 jam sebelum tidur ucapkan lagi ciri habis bagi 3, dan setelah bangun kira-kira beberapa menit setelah. Ciri bilangan yang habis bagi 3 adalah jumlah digit-digitnya habis bagi 3. Nah, jadi jumlah digit-digitnya habis bagi 3 atau jumlah angka-angkanya gitu ya. Jadi di sini 45.000 N172, 4 tambah 5 tambah N tambah 7 tambah 2. Kalau kita jumlah itu N tambah 18. Itu harus kelipatan 3. Dan hati-hati, N-nya ini harus benar-benar 1 angka. Kalau 2 angka dia udah bukan lagi 45 ribuan ya. Jadi itu artinya digit. Itu artinya N di situ. Hanya 1 angka. Kalau begitu hanya boleh dipilih dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi yang kita pilih mana? Coba pilih N0. 0 tambah 18. Kan kita butuhkan tadi N tambah 18 ini. 0 tambah 18. Itu berapa? 18. 18 habis enggak bagi 3? Habis dong. Nah, kalau begitu N-nya boleh 0. Jadi 45.072 dijamin habis bagi 3. N-nya 3. Loh, kenapa bukan 1? Kenapa bukan 2? Untuk apa? Karena kalau habis bagi 3 itu pasti selang-selang 3 ya. Jadi lompatkan 3, langsung ambil 3. Makanya boleh kita lihat di sini 3 tambah 18 ya 21. Kalau ambil 1 tadi ya rugi apa ya step ya. Kalau N1 1 tambah 18 19 enggak habis bagi 3. Jadi langsung lompat 3 aja.
21 habis bagi 3. Itu untuk N3. 45.372 berarti bilangan itu. Kalau N6, oke, 6 tambah 18, 24. Habis bagi 3 jadi 45.672 habis bagi 3. Juga 9. 45.972. Setelahnya ada lagi? Nggak boleh, setelahnya sudah 2 digit, sudah 2 angka. Kalau begitu ada berapa yang memenuhi? Ada 4 buah. Gitu ya. Yaitu boleh 0 sebagai ratusan itu, boleh 3, boleh 6, boleh 9. Kira-kira begitu. Jadi jawabnya ada lebih. Dan suara juga mulai agak serak-serak ya, seperti mau nyanyi rock aja gitu ya. Oke, tapi sangat senang bisa saling berbagi seperti ini. Nanti pada pertemuan berikutnya tentunya topik yang lebih menarik lagi, numerik dan aritmetika, barisan deret statistika gitu ya. Tentu saja dengan langkah ini mengali, membagi, aljabar, manipulasi akan sangat kita butuhkan di sana. Oke, kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan untuk berbagi. Saya berharap tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan saat ini. Semuanya bermanfaat. Jadi tetaplah berlatih dan tetap bersemangat, tetap berharap. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat malam.